Bersama saya Tiara Anissa dengan NIM 859871578. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai simbiosis yang terdapat di lingkungan sekitar, yaitu hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Tujuan dilakukannya pengamatan ini yaitu untuk mengetahui contoh-contoh simbiosis. Alat dan bahan yang dilakukan dalam pengamatan ini ada 3. Yang pertama yaitu kamera, yang kedua adalah alat tulis, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sebagai contoh di sini yaitu cacing dan tanaman hias, di mana cacing memberikan nutrisi dan membantu tanah menjadi lebih subur, sementara tanaman hias memberikan lingkungan yang nyaman sehingga cacing terhindar dari predator. Nah, contoh yang kedua adalah kupu-kupu dengan bunga, di mana keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan saat serbuk sari menempel di tubuh kupu-kupu dan berpindah ke bunga lain. Contoh selanjutnya adalah burung jalak dengan sapi, di mana burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu atau serangga kecil yang ada di tubuh sapi, sementara sapi diuntungkan karena terbebas dari kutu dan rasa gatal yang ditimbulkannya. Berikut ini adalah salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Sebagai contoh yaitu pohon coklat dengan tumbuhan benalu, di mana tumbuhan benalu merasa diuntungkan sementara pohon coklat merasa dirugikan. Karena tumbuhan benalu menumpangi hidup dan menyerap nutrisi dari dalam pohon coklat tersebut sehingga pohon coklat tersebut merasa dirugikan. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme adalah terong dan ulat, di mana terong bertindak sebagai inang dan ulat bertindak sebagai parasit. Terong merasa dirugikan karena bagian tubuhnya dimakan, sementara ulat merasa diuntungkan karena mendapat makanan dari tubuh terong. Contoh ketiga dari simbiosis parasitisme adalah ulat dengan daun pisang, di mana ulat mendapat keuntungan karena mendapat makanan dan tempat berlindung untuk metamorfosis, sementara daun pisang menjadi lemah dan rusak. Contoh keempat dari simbiosis parasitisme adalah kutu kebul dengan daun pepaya, di mana kutu kebul menyerap nutrisi dari daun pepaya untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sementara daun pepaya kehilangan nutrisi penting yang seharusnya digunakan untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Contoh simbiosis parasitisme yang kelima adalah kutu dengan kucing, di mana kutu sebagai parasit mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah kucing atau inang, sementara kucing dirugikan karena mengalami gatal dan kehilangan nutrisi. Contoh simbiosis parasitisme yang selanjutnya adalah ulat dengan daun melati, di mana ulat merasa diuntungkan karena mendapat makanan dari daun melati untuk kelangsungan hidupnya, sementara daun melati merasa dirugikan karena daun tersebut menjadi rusak. Berikut ini adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang dimana makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan sementara makhluk hidup yang lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya yaitu tanaman paku dengan tanaman sawit. Tanaman paku adalah makhluk hidup yang merasa diuntungkan sementara tanaman sawit adalah makhluk hidup yang tidak merasa dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah lumut hijau dengan pohon rambutan, di mana lumut diuntungkan karena mendapat tempat hidup dan perlindungan, sementara pohon rambutan tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang ketiga adalah tanaman epifit dengan pohon nangka yang terjadi ketika tanaman epifit menempel dan tumbuh di batang atau cabang pohon nangka. Dalam hal ini, tanaman epifit diuntungkan sedangkan pohon nangka tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yang terakhir adalah daun sirih yang merambat di pohon coklat.
Hubungan ini terjadi karena tanaman sirih sebagai epifit mendapat keuntungan sementara pohon coklat tidak diuntungkan maupun dirugikan.